Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Setelah menyelesaikan seluruh kegiatan sepanjang hari ini, marilah kita sejenak menundukkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita beristirahat, mari kita buka Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, agar jiwa kita dikuatkan dan dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta dan pemelihara hidup kami. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon urapan Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, didirikan di atas bukit. Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Selama zaman kegelapan kerohanian, jemaat Allah tidak menjadi sebuah kota yang didirikan di atas bukit. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, ajaran surga yang asli telah disingkapkan di dalamnya. Walaupun ia tampak lemah dan berkekurangan, namun jemaat adalah tumpuan tujuan di mana Allah memberikan perhatiannya yang sungguh-sungguh. Itulah pertunjukan rahmat-Nya. Dalamnya ia bersuka untuk menyatakan kuasa-Nya untuk mengubahkan hati. Dengan apa? Tanya Kristus. Hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Markus 4 ayat 30. Ia tidak dapat menggunakan kerajaan-kerajaan dunia sebagai suatu persamaan. Dalam masyarakat, ia tidak mendapat apa-apa untuk membandingkannya. Kerajaan-kerajaan dunia memerintah oleh pengaruh kuasa jasmania. Tetapi dari kerajaan Kristus, tiap-tiap senjata jasmania, setiap alat paksaan akan ditiadakan. Kerajaan ini akan mengangkat dan memuliakan kemanusiaan. Jemaat Allah adalah istana hidup suci, diisi dengan berbagai-bagai pemberian dan diberkati dengan Roh Suci. Anggota-anggota akan mendapat kebahagiaan mereka dalam kebahagiaan orang-orang yang mereka tolong dan berkati. Ajaiblah pekerjaan yang Allah maksudkan untuk dilaksanakan melalui jemaat-Nya, supaya namanya boleh dimuliakan. Suatu lukisan tentang pekerjaan ini diberikan dalam khayal Yeskiel mengenai sungai penyembuhan. Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurunkan ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yeskiel 47 ayat 8-12. Kepada bangsa Mesir kuno, Allah menjadikan Yusuf mata air kehidupan. Melalui ketulusan Yusuf, kehidupan segenap bangsa dilindungi. Melalui Daniel, Allah menyelamatkan kehidupan semua orang yang arif di Babel. Dan kelepasan ini adalah sebagai sasaran pelajaran-pelajaran. Mereka melukiskan berkat rohani yang dipersembahkan kepada dunia oleh hubungan dengan Allah yang disembah oleh Yusuf dan Daniel.
Masing-masing orang yang dalam hatinya Kristus tinggal akan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia, adalah pekerja bersama-sama dengan Allah membawa berkat bagi manusia. Sementara ia menerima dari juru selamat rahmat untuk dibagikan kepada orang lain, dari dirinya sendiri akan mengalir pasang dari kehidupan rohani. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 11 dan 12. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha mulia, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami malam ini. Terima kasih telah memanggil kami sebagai jemaat-Mu untuk menjadi terang dunia, seperti kota yang didirikan di atas bukit yang tidak dapat tersembunyi. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kehidupan kami sehari-hari dapat memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan Kristus. Mampukanlah kami menjadi kesaksian yang hidup di tengah dunia ini, sehingga orang lain dapat melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami menyerahkan seluruh hidup dan keluarga kami ke dalam tangan perlindungan-Mu. Karuniakanlah kami tidur yang nyenyak dan istirahat yang tentram sepanjang malam ini. Lindungilah kami dari segala bahaya dan perbaharuilah kekuatan raga serta iman kami esok pagi untuk terus bersinar bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.